warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Nur Aisyah. Saat ini saya sedang menempuh kuliah semester 4 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai kodrat seorang perempuan. Pasti hal ini tidak asing bagi kita, terutama kaum hawa nih ya. Terutama di lingkungan desa itu pasti sering dikait-kaitkan dengan kodrat seorang perempuan. Bahwa adanya kultur budaya yang menganggap beberapa hal itu merupakan kodrat seorang perempuan, sehingga saat seorang perempuan itu tadi tidak melakukan hal-hal tersebut itu dianggap menyalahi kodrat perempuan. Padahal kodrat perempuan sendiri itu adalah hal-hal alamiah yang telah diberikan Allah kepada seorang perempuan. Sebelum kita membahas lebih dalam, yuk simak video selanjutnya. Jadi pembahasan awal ini kita membahas mengenai hakikat seorang perempuan. Nah, perempuan sendiri ini adalah ciptaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada beberapa hal yang Allah anugerahkan kepada perempuan itu lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan seorang laki-laki. Jadi, kita patut mensyukuri itu semua. Nah, ada beberapa hal nih, bukti-bukti kemuliaan perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, dapat masuk surga dari pintu manapun. Ya, jadi Masya Allah banget ya perempuan ini. Jadi perempuan itu diberikan anugerah kepada dari Allah, yaitu dapat masuk surga dari pintu manapun. Biasanya ini saat seorang perempuan sudah menjadi istri. Jadi setiap apapun yang dilakukan itu semuanya dihitung sebagai pahala dan bisa menjadi berlipat-lipat pahalanya. Pertama untuk istri yang taat. Dan yang kedua, kedudukan ibu 3 kali lebih tinggi derajatnya dibanding ayah, sehingga saat kita bertanya siapakah yang harus kita hormati, yang pertama adalah ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, dan yang keempat ayahmu. Jadi kedudukan seorang ibu itu 3 tingkat derajatnya lebih tinggi dibanding ayah, karena ibu yang melahirkan, menyusui. Beberapa hal itu dilakukan oleh ibu, karena Allah telah menitipkan rahim kepada wanita untuk bisa melahirkan generasi selanjutnya. Dan yang ketiga adalah perempuan solihah lebih baik dari bidadari surga. Masya Allah ya. Jadi perempuan solihah ini lebih baik dari bidadari surga. Maksudnya yaitu jika kita menjaga diri kita, tetap taat kepada Allah, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, berusaha untuk menjadi perempuan yang lebih baik, insya Allah itu bisa dianggap sebagai perempuan solihah yang kedudukannya itu lebih baik dari bidadari surga. Lalu yang keempat ada diberi keistimewaan berupa mungkin kita udah tahu sendiri ya, diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Jadi seorang perempuan itu ada masa-masa di mana kita itu ada pengecualian dalam ibadah, terutama untuk sholat, puasa, itu ada pengecualian atau tidak diperbolehkan saat haid atau nifas. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu perempuan hamil dan melahirkan itu setara dengan jihad. Nah, saat
Allah telah memberikan kita anugerah atau amanah berupa rahim, sehingga seorang perempuan itu memiliki kemampuan untuk hamil, kemudian melahirkan generasi selanjutnya, keturunan yang insya Allah soleh-solehah. Jadi saat perempuan itu hamil atau melahirkan, itu jika seorang ibu itu meninggal, itu dianggap telah berjihad dan insya Allah meninggal dalam keadaan syahid atau husnul khatimah, karena telah menjaga titipan dari Allah. Kemudian yang keenam adalah perempuan solihah sama dengan perhiasan dunia. Nah, jadi saat kita menjaga diri kita untuk menjadi perempuan solihah atau perempuan yang menjaga martabatnya, menjaga harga dirinya, tetap taat kepada Allah, itu sama dengan perhiasan dunia. Sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan solihah. Jadi saat Allah sudah memuliakan kita sebagai seorang perempuan nih ya, kita harus juga menjaga diri kita agar kita tidak sampai menjatuhkan harga diri kita. Terutama untuk remaja, sangat berhati-hati untuk menjaga pergaulan, mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus menjaga diri kita agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Kemudian kita ke intinya ya, tentang kodrat seorang perempuan itu apa sih? Apa aja? Nah, kita simak ya. Kodrat seorang perempuan itu ada 4 ya. Yang pertama menstruasi, kedua hamil, ketiga melahirkan, dan keempat menyusui. Jadi kodrat perempuan itu hanya 4 ini: menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi selain 4 ini itu bukan kodrat perempuan. Tugas-tugas rumah tangga ataupun hal-hal lain yang dianggap itu tugas orang perempuan itu bukan. Itu hanyalah pekerjaan yang bisa dilakukan siapapun, entah laki-laki ataupun perempuan. Sekarang ini semuanya bisa dianggap setara. Perempuan juga bisa bekerja, laki-laki juga bisa membersihkan rumah. Bukan berarti jika laki-laki membersihkan rumah itu bisa menurunkan harga diri laki-laki. Tidak ya. Jadi kita harus benar-benar merefresh pikiran kita agar pemikiran kita itu tidak terpaut pada kultur budaya yang ada yang dikaitkan pada salah satu jenis kelamin saja. Jadi kita harus memahami itu, bahwa kodrat perempuan hanya 4, selain itu bukan kodrat perempuan. Jadi semua itu bisa dilakukan siapapun, dan terutama saat kita berumah tangga, semuanya dilakukan secara bersama, terutama untuk mengurus anak yang membuatnya bersama, jadi mengurusnya juga bersama. Jangan dibebankan kepada salah satu jenis kelamin saja. Oke? Jadi itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.